Anda ingat ya, gitu Mbak. Tuh diingetin. Apalagi nih, selain apa ya tadi tuh chat, kemudian private Instagram, Hmm. story nih. Orang zaman sekarang nggak bisa kayaknya kalau hidup tanpa story gitu ya. Siap. Gimana nih, story ini kan pasti punya efek apa Hmm. segala sesuatu yang kita lakukan, kemudian kita posting, kemudian apa ya, kita Publikasi. publikasikan, itu kan pasti punya impactnya, Oke, efek. ya, setuju. Ya, Pak. Eh, Mas sambil minum loh. oh, santai. Gini, mungkin saya akan memperjelas ya. Maksudnya dia akan ngarah ke baik atau enggak maksudnya story ini. Jadi kayak misalnya contoh aja, Pak. Biar saya juga agak-agak ini. Ya. Masalahnya kan banyak. Saya juga punya teman yang dikit-dikit story, ada yang juga yang nggak pernah bikin story gitu. Nah, ya gimana ya? Pokoknya kalau misalnya orang bikin story itu kan harus hal-hal yang baik ya. Nah, menurut Mas nih, hal-hal yang baik itu seperti apa? Oh, Kemudian iya, siap. hal-hal yang sebenarnya nggak pantas buat Hmm. kita publikasikan atau kita sebarkan itu seperti apa? Oke. Nah, bagi saya gini, kalau kita lihat mungkin kita punya teman yang sebenarnya nggak dikit-dikit ya, setiap menit atau bahkan setiap jam dia story. Tapi sebentar sebelum itu, Iya. menurut Mas nih, kita itu sebenarnya kalau mempublikasikan atau update status kayak gitu, itu harus hal-hal yang baik atau boleh sih kita tulis hal-hal yang ya udah gitu, Oh, gitu. Gini, jelek atau mungkin jelek. kalau kita membuka aib, intinya yang dekat dengan dia membuka privasinya orang tanpa seizin dia atau membuat dia tidak nyaman, bagi saya itu nggak boleh. Jadi kalau misalnya gue ngasih apa ya, aku nih nyebarin informasi tentang Zunairo, ternyata contoh ya, oh ternyata Zunairo tadi habis kejatuhan durian. Nah, tapi kalau bisa aku sebarkan ke orang, dia akan malu. Zunairo akan malu karena, aduh, kok bisa sih sampai kejatuhan durian padahal pohon durian itu dia nggak tinggi. Pohon durian nggak tinggi kan sih? Nggak tinggi, saya nggak tahu juga sih. Ini contoh aja Tinggi ini. nggak sih? Tinggi. Pohon Oh ya, tahu. saya yang salah jadi. Jadi misalnya nih, dia ketindihan durian, akhirnya membuat pala dia bocor, membuat palanya Zunero bocor. Bagi Zunero ini privasi dia nih. Oh, gue nggak boleh nih ngasih tahu nih. Tapi bagi orang lain kan itu menjadi bahan tertawaan dia. Tanpa seizin Zunero, informasi itu disebar. Bagi saya itu nggak boleh itu. Karena itu bagian dari privasi. Intinya gini, semua hal yang privasinya diganggu tanpa seizin tanpa seizin yang punya privasi itu bagian dari yang tidak mengetahui etika dalam berkomunikasi. Bagi saya seperti itu. Ya. Intinya privasi dia kalau diganggu-ganggu siapa sih yang senang gitu? Ya nggak sih? Nah itu jadi kalau misalnya penyebaran atau enggak dia buat story inti yang baik atau enggak, saya bukan Tuhan yang akhirnya menjudge itu, tapi bagi saya ketika memang dia memberikan atau enggak mempublis story-nya dia, asalkan tidak mengganggu privasi orang lain, yang pertama, dan juga tidak ada kebohongan yang tersirat, kayak misalnya tadi yang kata Imam Syafi'i al-kabdal al-khafi, jadi kebohongan yang dia tertutupi dan akhirnya mungkin ada unsur-unsur yang sebenarnya menjelekkan orang lain, itu bagi saya nggak layak untuk dipublikasikan itu. Karena kan kita tahu lah ya, orang-orang ini banyak akses kita untuk memberikan atau enggak menyebarkan story. Banyak dong. Kita sekarang coba saya tanya nih, Mbak punya berapa platform media sosial? Berapa ya? 4 ada? Nggak Mungkin? ada, WA. Oke, WA. aja. Oke, kalau dulu mungkin ada WA, ada IG, ada Facebook, IG, Oke. Facebook, ya dulu pernah main. Oke. Facebook, IG juga pernah. Twitter contohnya. Oh iya Twitter. Misalnya nih, keempat media sosial ini Mbak mendistribusikan atau enggak membuat story, dan keempat-empatnya pasti punya teman yang berbeda dong. Ada circle yang berbeda dari keempat media ke platform media ini. Nah, ketika memang kita memberikan informasi itu atau enggak mengupload story itu, pasti di circle setiap platform ini akan tahu, ternyata akhir kayak gini nih, ternyata ada di salah satu platform teman SD kita lah, kita main Facebook, teman SD. Nah, teman SD ternyata kenal Ahyar. Oh, dia tahu, ternyata Ahyar kayak gini ya, akhirnya kayak gini. Nah, akhirnya kan itu akan mengganggu privasi si Ahyar sendiri. Contohnya gitu. Jadi kan itu akan merugikan orang lain dan akan merugikan Mbak sendiri. Akhirnya ternyata si Zunero nih ini tukang sebar-sebar ini nih informasi yang enggak nih atau apa. Akhirnya membuat Ahyar namanya gimana? Akhirnya membuat perpecahan di
antara Ahyar dan Mbak Zunairo dan juga orang lain yang teman Facebook Mbak juga, kan itu jadi bahaya sebenarnya. Iya. Itu sih. Jadi tadi pertama kita nggak boleh mengganggu privasi orang lain. Oke, itu pasti. Terus yang kedua, kita tuh nggak boleh menulis atau memberikan informasi yang itu bohong, yang nggak benar. Apalagi nih, mungkin kalau tentang story nih. Oh, bohong. Terus yang kedua, membuat apa namanya? Yang ketiga. Ya ketiga, membuat apa ya? Terlalu hyperbol itu. Seakan ya kayak tadi, kayak misalnya saya sebut misalnya, oh Jokowi ternyata cuma makan 1 piring, disebarnya 2 karena ada di fotonya di depan Pak Jokowi ada 2 piring itu kan. Nah itu terlalu membombastis. Hyperbol mungkin biasa karena orang-orang kan apa ya, metode dia dalam menyebarkan informasi beda-beda tuh. Tapi jangan dilebih-lebihkan seakan membuat dia terganggu, membuat jadi informasinya salah kaprah gitu, salah arti. Itu pertama tidak terlalu bombastis lah. Itu mungkin 3 syarat ini aja sih, 3 syarat yang sebenarnya simple tapi penting banget bagi saya itu. Karena kalau misalnya enggak, ya udah. Apalagi itu diterangkan di dalam fikih informasi yang ditulis sama Pak Azhar atau fikih bermedia sosial. Kan ketiganya secara tersirat itu udah ada di dalam yang saya sebutkan, gitu Mbak. Jadi emang garis besarnya itu sebenarnya kita mau menggunakan media sosial apapun, sesering apapun itu boleh-boleh aja gitu ya. Oke. Asalkan ya. Yang kita lakukan di media sosial itu baik, kemudian ngasih efek yang baik juga buat orang lain. Mau misalnya nih update story atau apapun itu sampai kayak spam gitu ya. Wow. Titik. Waduh. Kalau misalnya itu baik ya no problem ya. Tapi kalau misalnya titik-titiknya itu bikin orang lain tuh akhirnya terganggu. Iya, terganggu, kemudian terinfluence, oh apa nggak bener kayak gitu kan, itu yang bikin nggak boleh. Oke, ya iya. Kan? Terus sampai lupa waktu, ya. Sampai nggak sholat, Waduh, sampai nggak ngaji. Waduh. Iya, siap. Apalagi nih? Apa ya? Sesuatu yang kecil tapi itu tuh penting. Impactnya besar gitu ya. Oke. Jadi gini, hal kecil tapi impactnya besar. Nah, yang dua terakhir itu pertama ada HKI, hak kekayaan intelektual, sama terakhir ada buzzer yang dimana buzzer ini backgroundnya adalah untuk mencari keuntungan ekonomi gitu. Nah, kenapa saya ngomong itu menjadi hal kecil tapi penting? Gini, pertama HKI itu bagi saya itu bentuk dari hak kekayaan kita dalam berpikir, dalam berkarya yang sebenarnya itu harus diakui. Ya, benar. Kalau enggak, ya dicomot sama orang-orang lain dong itu. Ya. Kayak misalnya nih, yang paling kecil ya, kita bisa ngelihat, misalnya nih, saya sering ya, tapi saya juga pernah mendapatkan beberapa orang. Saya kita bikin kata-kata atau kita bikin foto, quotes, gitu ya. Quotes atau bikin ada caption atau foto bagus di mana tiba-tiba di screenshot orang, terus dibuat story sama dia dibuat story. Nggak hanya 1 orang, dan itu nggak kena saya doang. Ternyata teman saya juga pernah waktu saya ngomongin gitu langsung, ternyata nggak hanya saya yang kayak gini tuh, ada orang lain gitu. Bukan saya nganggap quote saya bagus, tapi kan ini bentuk dari setidaknya dia ngomong, aku story ini ya, aku screenshot deh, aku repost ya, nggak apa-apa ya gitu. Tapi kan nggak, bagi dia kan ntar kalau misalnya kita tiba-tiba ngebuat post itu lagi, ntar lu repost orang ini ya, padahal ini buatan kita gitu loh. Bukan pengen diakui, tapi itu bentuk dari itu tuh karya gua. Karya itu sebenarnya hal yang harus dihormati secara penting. Bagi saya karena gini, karena sekecil karya kamu, sekecil karya yang kita punya, itu pasti akan berdampak besar kalau nggak sekarang, besok. Itu sekecil apapun, walaupun quotes-nya kecil kadang-kadang ngaco atau apa, tapi ternyata itu akan membuat orang lain bisa berubah pikir karena hal itu. Dulu pernah saya dapat kisah tuh, orang ulama dia itu mendapatkan kebenaran baru dari seorang perampok. Ulama dengan perampok itu menjadi hal yang sebenarnya berlawanan dong. Gampang gini, kebaikan dan kejahatan. Ya nggak sih? Nah, si perampok ini ternyata memberikan kayak quotes-nya, ngapain kamu nyimpen buku banyak-banyak tapi nggak kamu hafalin? Hafalan itu ada di endasmu. Hafalan itu ada di otakmu, bukan di bukumu. Bukumu tuh hanya sebagai media, perantara aja. Akhirnya sadar, oh iya ya, kenapa gua hanya menyimpan buku-buku dan buat gua sendiri, tapi kenapa nggak aku pernah menyebarkan apa yang pernah aku pelajari ke orang lain?
akhirnya dia tersadarkan dan menyebarkan informasi-informasi yang dia terima dari buku itu kepada orang lain. Akhirnya perubahan drastis dari si ulama ini, dan perubahan itu didapatkan dari coach si perampok. Perampok, bayangin. Jadi kan sebenarnya hak kekayaan intelektualnya perampok gitu, bukan hak kekayaan ulama. Ya kan gitu sebenarnya. Sekecil itu tapi impactnya besar Pak itu. Nah, yang terakhir tuh buzzer tadi yang saya bilang. Buzzer ini kan kalau bagi saya tadi saya omongkan buzzer itu semua kita ini buzzer sebenarnya. Nah, kenapa kita disebut buzzer? Karena kita ini kan sebagai, kalau enggak pecinta dia, ataupun dia kita haters, ataupun kita menjadi orang yang tengah, orang yang objektif. Nah, ketika kita melihat buzzer tapi backgroundnya atau enggak dia kenapa menjadi buzzer hanya sekedar ekonomi, kekuatan ekonomi, maka dia akan menghalalkan segala cara. Nah, intinya ketika syaratnya adalah menghalalkan segala cara, pasti yang dibawa-bawa adalah hal-hal yang sebenarnya akan mendorong atau mendobrak tentang syariat Islam. Pasti itu. Jadi kayak misalnya, yang penting tersebar secara baik, tersebar secara keseluruh hal, secara kompleks, dan orang-orang akhirnya mengerti dan menjelek-jelekan dia. Caranya gimana? Oh, ternyata kalau pakai cara ini nggak baik nih. Bodoh amat. Yang penting informasi ini tersampaikan. Kan itu salah juga. Karena akan melanggar beberapa yang tadi saya ngomong, kayak privasinya terlanggar, aibnya terbuka, terus hak kekayaan intelektualnya akan hilang karena diambil sama orang lain tanpa izin dia, dan hal lain sebenarnya itu akan merugikan salah satu pihak, dan itu yang menjadi bahaya. Buzzer-buzzer yang backgroundnya adalah dia kekuatan ekonomi gitu. Dapat keuntungan lah ya, tapi menghalalkan segala cara. Nah, itu benar. Cara-cara yang itu bisa dilakukan lewat media sosial. Sip. Contoh misalnya nih. Contoh di dalam bermedia sosial ya, menjadi buzzer itu. Ketika kita melihat misalnya nih, kita tahu kayak misalnya buzzer-buzzer waktu pas kita ada pemilihan presiden, bukan presiden mahasiswa, tapi presiden RI, rakyat Indonesia, antara Pak Jokowi dan Prabowo. Kita ngelihat buzzer-buzzer mana yang sebenarnya dia benar-benar buzzer backgroundnya mencari keuntungan secara ekonomi, atau hanya sekedar dia ingin menyebarkan informasi aja gitu. Kayak misalnya nih, saya lihat ternyata banyak kok orang yang menjadi buzzer dadakan keuntungan ekonomi dia. Kayak misalnya nih, salah satunya ya, waktu pas Ratna Sarumpait. Pernah dengar Ratna Sarumpait? Bisa dibilang dia sebagai buzzer. Bagi saya buzzernya Pak Prabowo, dengan dia menganggap saya bisa digebukin sama orang gini-gini, yang akhirnya tendensi ke 01. Dan itu kan akhirnya menyebabkan kerugian dari pihak Pak Jokowi 01 dan ke Pak Prabowo. Ternyata setelah di verifikasi sama ke pihak kepolisian, ini informasi yang salah, informasi hoax. Dan kita yang akhirnya di pihak luar, yang mungkin seakan-akan objektif bagi saya. Kenapa saya ngomong seakan-akan objektif? Karena bagi saya tetap objektivitas kita itu pasti berawal dari subjektivitasnya. Nah, makanya aku ngomongnya seakan-akan itu. Nah, waktu pas kita ngeliat, ternyata Jokowi kayak gini ya. Padahal kita akan terbawa kepada psikologisnya orang-orang 02 dong. Pasti kita mangkal banget nih, kok gini sih cara mainnya. Ternyata waktu lihat hoax. Nah, kita walaupun belum menyebarkan, kita juga udah berpikir yang enggak nih. Makanya ada kata-kata merdeka sejak dalam pikiran. Ternyata waktu itu kita tidak merdeka dalam pikiran itu. Waktu itu, dan saya termasuk orang-orang yang seperti itu dulu. Makanya saya bilang, buzzer intinya yang dia backgroundnya pasti untuk kepentingan ekonomi akan mengakibatkan hal yang menyebabkan kericuhan, dan karena dia menghalalkan segala cara gitu. Itu salah satu contohnya. Ya. Berarti memang kita ada banyak sekali ya tadi yang udah disampaikan sama Mas Jundi. Etika kita bermedia sosial. Yang pertama tadi informasi, sampai sekarang yang terakhir ini buzzer. Tapi kayaknya kita ada satu nih Mas yang ketinggalan, berbicara tentang influence atau influencer gitu kan. Ketika kita bermedia sosial, apalagi memposting dan lain sebagainya, sekarang kan banyak sekali ya influencer, ya pokoknya kayak selebgram, kemudian artis-artis, ya siapapun lah sebenarnya. Semuanya itu bisa jadi influencer gitu kan, bagi semua orang. Kita pun ketika membuat status tuh juga secara nggak sadar kita itu lagi menginfluence teman-teman kita yang ngelihat status kita gitu. Entah itu merubah paradigmanya atau apapun. Nah, sebenarnya gimana sih Mas influencer yang
benar-benar harus apa gitu yang harus diperhatikan dari sosok influencer ini gitu. Apalagi yang punya konten yang ya pokoknya jadi banyak penggemarnya gitu kan. Terus ini nih netizen juga, mungkin nanti kita bisa bincang lagi, Mas Jundi bisa mengemukakan pendapatnya tentang netizen tuh yang baik seperti apa sih? Oke. Karena kan sekarang itu netizen tuh bener-bener powerful gitu Waduh, ya. kebenaran hanya di tangannya netizen Nah, itu. itu sampai Waduh. kayak ada kata-kata netizen maha benar. Nah, itu. Ya itu dah, influencer sama netizen Oke. gimana nih? Gini, kalau bagi saya semua orang itu influencer. Iya. Nah, kan ada influencer ada followernya. Nah, apa ya? Dibedakan dia influencer dan follower itu permasalahan kondisi doang. Kalau bagi saya, karena gini, influencer itu dia tidak terikat kepada followernya, tidak terikat kepada misalnya followernya udah nyampe 600.000, dia baru dikatakan influencer. Bagi saya nggak juga. Benar. Ada orang yang dia cuma 100 followernya atau cuma 300 atau 1.000 lah, dia udah jadi influencer itu. Ada teman saya yang sebenarnya dia emang nggak mempermainkan konten di Instagram, tapi dia influencer. Tapi dia influencer karena apa? Karena memang pengaruhnya dia. Jadi pengaruh itu tidak semua, tidak selalu dia terikat kepada angka. Nah, angkanya kayak misalnya follower follow gue 20.000, gue jadi influencer. Ternyata lu gak ada isinya, ya sama aja dong gitu. Jadi ketika memang perbedaan si influencer dengan follower itu masalah waktu dan masalah kondisi. Bagi saya gitu. Jadi ini, itu pernah ada salah satu selebgram, misalnya Rahel V-nya, kita tahu ya Rahel V-nya tuh sekarang menjadi selebgram yang mungkin pembayarannya termasuk tinggi. Dia termasuk tinggi banget. Story-nya ada udah berapa juta ya. Itu baru story dia ya. Padahal setiap hari story-nya titik. Jadi penghasilan banyak banget. Nah, dulu dia sekarang menjadi influencer. Apakah dulu dia awalnya pas lahir sampai sekarang dia influencer terus? Kalau dia mungkin Rafathar, iya. Dia mungkin bisa dikatakan influencer sejak rahim itu. Tapi Rahel V-nya kayaknya tidak, bahkan tidak, bukan kayaknya lagi. Dia diawali dengan sebagai follower itu. Bahkan banyak influence-nya si Rahel V-nya yang sekarang menjadi followernya Rahel V-nya itu. Pasti itu. Kenapa? Karena memang Rahel V-nya yang dulu dia berangkat dari orang-orang yang tidak terkenal dan dia mendapatkan banyak motivasi dari orang-orang yang sekarang mungkin menjadi followernya dia itu. Nah, kita juga mungkin seperti itu. Kita nggak tahu nih 2 tahun lagi atau bahkan 5 tahun lagi Zunairo udah menjadi selebgram yang terkenal. Widih. Akhirnya kan bisa mempengaruhi orang-orang banyak di dalam dia untuk mempengaruhi pengaruh publik terhadap misalnya nih Omnibus Law contohnya atau apapun itu kan. Apalagi sebagai penggerak feminisme kan kita tahu Zunairo ini wah sudah sangat-sangat di atas banget lah ini bagi saya. Kita tahu ya sekarang kan banyak tuh kayak misalnya kita melihat influencer kayak kemarin nih rame Omnibus Law itu, bahkan terjadi kericuhan. Nah, kita ngeliat para Omnibus Law, kenapa sih bisa sampai kayak gitu? Kok yang ikut tambah dikit? Apakah karena COVID doang atau hal lain? Mungkin bisa salah satunya adalah banyak influence yang dia artis, berangkat dari artis, penyanyi, ataupun dia karena selebgram yang dia mempromosikan tentang Omnibus Law. Nah, Kita tahu mungkin ya ada nih Gofar Hilman yang dulu saya anggap sebagai dia objektif nih orangnya nih, tidak berpihak salah satu. Ternyata seperti itu. Walaupun udah ada klarifikasi ke semuanya, belum semuanya, tapi mungkin sudah banyak. Ardhito, penyanyi musisi, yang akhirnya dia ternyata mengkampanyekan tentang Omnibus Law. Akhirnya dia mengklarifikasi kesalahan dia. Nah, seorang artis yang dia punya manajemen, yang punya tim, yang mungkin dia influence-nya udah besar, bisa salah. Lah apalagi kita nggak punya tim, punyanya musuh, terus kita duitnya ala kadarnya, temen juga kos-kosannya kasurnya tipis-tipisnya 3 cm lah kasur kita panggilan. Dibanding sama Ardhito ya, Ardhito punya akses yang banyak, dia bisa salah. Lah kita pasti salahnya udah banyak. Nah, alhamdulillahnya kita tidak terekspos saja. Jadi kita masih ditutupi aibnya sama Allah nih. Alhamdulillahnya mungkin seperti itu. Apalagi kita tahu kan ternyata hoax ini dia bukan waktu pas Omnibus Law doang gitu. Waktu pas ada momen-momen doang. Ternyata setiap harinya tuh hoax itu tersebar luas. Bahkan dari dulu manusia pertama kita tahu Nabi Adam kena hoax. Akhirnya turun dari surga. Ya ditipu sama iblis, akhirnya ya turun ke bumi dari surga. Kalau enggak ya kita
bisa menikmati buah kuldi dan berenang di surga, di sungai-sungainya itu. Tapi ya itu namanya takdir. Terus Nabi terakhir, Nabi Muhammad juga kena hoax ternyata. Ya, waktu pas Aisyah dengan salah satu sahabat Nabi yang tertuduh berzina, padahal kalungnya Aisyah itu memang lepas, terlambat nyampe di Madinah. Waktu itu Rasul juga mengira apakah benar? Oh ternyata tidak terverifikasi. Tapi kita awalnya kena hoax. Nabi Adam, manusia pertama, Nabi Muhammad, Nabi terakhir umat Islam, Nabi paling mulia, paling bijaksana, paling arif, bisa kena hoax. Kalau kita ngeliat Ardito kena, siapa lagi? Agatha nggak tahu ya, udah verifikasi itu nggak. Tapi yang kita bisa lihat Ardito dan Gofar, dua orang ini kena kalau kita konteksnya sekarang ya. Nah kita juga makanya harus berhati-hati dengan cara ya tadi yang mungkin kita udah bicarakan sebelumnya ya. Nah itu mungkin itu sih Pak. Oke Mas, berarti tadi Mas Judi sudah menyampaikan kalau orang bermedia sosial tuh latarnya beda-beda ya, latar belakangnya tuh beda-beda. Ada misalnya tadi contohnya buzzer, jadi kita tuh harus tahu nih orang ini tuh bermedia sosial dengan latar belakang apa. Bisa dia cuma sekedar ya main aja atau dia punya misi di media sosial itu. Jadi emang harus benar-benar berhati-hati. Kayak seakan-akan kita tuh menjadikan media sosial itu sebagai dunia gitu. Jadi kalau misalnya kita udah masuk nih ke dalam media sosial, kita tuh ada di dunia yang berbeda gitu, dan kita harus mempunyai apa ya istilahnya pegangan untuk hidup di dunia itu seperti itu. Mungkin Mas Jundi bisa menyampaikan closing statementnya. Oke. Saya langsung sampai ini Pak. Iya. Gini. Boleh. Closing statementnya mungkin gak usah panjang-panjang dan gak usah berat-berat karena emang saya tidak sepintar mungkin pemateri-pemateri lain di sini ya. Saya mah apa atuh gitu. Gini, saya mungkin ini sedikit tentang pertama ini. Kan Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah tuh suka tentang yang indah-indah. Allah itu indah dan Allah menyukai yang keindahan. Nah, keindahan itu nggak hanya sekedar karena estetik dia fisiknya, tapi dalam bercandanya juga. Nah, mungkin saya dibilang saya sebagai orang yang agak-agak humoris, walaupun saya tidak menganggap saya sebagai pelawak, tapi saya agak-agak humoris lah. Dan mungkin Pak Jusonero juga, Mas Ayar, Mas Fikar, dan semuanya sebagai orang yang humoris gitu. Nah, dalam bermedia gak selamanya kita harus kaku dan apa, dan humoris itu menjadi hal yang penting dalam bermedia sosial. Kalau enggak ya kaku aja. Kayak kita bisa gini, di dalam kita berorganisasi ataupun kita dalam berhubungan dalam kita ini ya menjalin muamalah dengan orang lain, ketika kita hanya bicara kekakuan dalam hidup kita, itu hal yang sia-sia bagi saya. Jadi dalamnya harus ada bercandaan, harus gimana sih keadaan dia, orang tua dia, dan bagaimana apapun. Ketika dia tidak ada dalam bercandaan, bagi saya mending kita ini aja berkomunikasi dengan tembok aja. Karena apa? Karena kaku. Karena apa? Karena keras itu. Padahal manusia punya hati yang lembut dan dia bisa untuk berubah-ubah. Makanya harus ada kebercandaan. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita tahu kita harus memvalidkan apa yang mungkin kita dapat. Ada ayatnya kan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'i fatabayyanu. Intinya tuh fatabayyanu apapun. Walaupun kita tahu wah ini dari influence ini nih pasti terverified. Oh enggak juga, kita harus bertabayun. Buktinya yang tadi saya sebutkan banyak buzzer atau bahkan banyak musisi atau influence yang seakan-akan dia berada di tengah-tengah, kena juga dia. Kena imbas dari contoh yang terdekat Omnibus Law itu, kasus Omnibus Law itu. Yang terakhir mungkin ini media sosial ya, bagi saya gini, hai anda, media sosial itu akan mengakibatkan Anda menjadi sial. Kenapa sial? Karena informasi yang Anda dapat itu secara cepat, secara luas, dan nggak tahu benar atau enggak. Nah, sial itu terbagi dua. Sial ketika kamu mendapat informasi ini secara salah, dan sial ketika kamu mendapatkan informasi ini secara benar. Kenapa sial? Karena kebenaran yang kamu dapat itu harus kamu sampaikan ke orang lain, harus kamu praktekkan. Kalau enggak, itu akan menjadi tanggung jawab kamu di dalam akhirat ntar. Hai anda, hati-hati ya. Iya. Kok kayak napi ya jadi pas adalah gitu. Ya sebenarnya
Aslinya kayak gitu. Emang harus waspada. Ya, harus waspada kita ya. Kalau enggak ya kita akan menjadi orang-orang kayak Ardito. Oh, Oke, pokoknya kalau berbicara media sosial tuh kayaknya ini tuh nggak cukup ya. Oh, banyak hal-hal yang kita bicarakan dalam kita tuh bermedia sosial. Belum nanti kasus-kasus bermedia sosial tuh semakin hari semakin banyak. Ini nggak sih Mas? Yang penting itu ketika kita bermedia sosial itu kita tetap jadi diri sendiri. Oh, ya itu. kan? Soalnya dari banyak apa yang kita dapat, kemudian banyak yang apa yang kita pelajari itu kita harus punya yang namanya jati diri. Jangan sampai ketika kita melihat A kita jadi A, melihat B kita jadi B, melihat C jadi kita jadi C kayak gitu. Tapi intinya tetap pokoknya kita itu kalau misalnya mau melakukan sesuatu baik itu di dunia nyata maupun di dunia maya, intinya cuma itu kebaikan kayak gitu ya. Siap. Mengandung hal-hal yang baik yang membuat orang itu menerima informasinya itu bermanfaat. Kita pun juga ketika menerima informasi dari orang lain juga bermanfaat seperti itu. Oke, saya setuju nih, saya sama perkataan Mbak Zunera, closingnya tuh keren banget. Jadi mau jadi apapun kamu tetaplah jadi diri sendiri gitu ya. Iya. Apapun itu tetaplah jadi diri kamu sendiri. Beda kamu dengan orang lain ya diri kamu. Bukan kamu dengan Zun sama, tapi kamu dengan Zun berbeda. Nah itulah kamu itu. Mungkin itu sih. Iya. Keren. Media sosial itu kan akhirnya memunculkan paradigma baru kan. Misal kayak kecantikan gitu. Orang cantik itu seperti apa sih kalau misalnya kita berpatokan ke YouTube atau ke Instagram misal. Orang cantik itu orang yang selebgram yang putih, yang rambutnya panjang dan seperti ini. Nanti belum ke fashionnya, ke bajunya. Yang mungkin dia posturnya tinggi. Posturnya tinggi dan sebagainya. Itu kan akhirnya membangun paradigma baru yang nggak seperti itu gitu. Kita gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari dari media sosial ya kita ambil yang baik, kita buang yang buruk. Yang itu tuh bukan sesuai dengan kita gitu. Karena tidak ada yang lebih tahu diri kita selain kita sendiri. Oke, keren. Ini kayaknya saya mencium bahwa podcast ini akan menyaingi podcast Deddy Corbuzier ini. Oke ya, 3, 2, 1, prosedur. Kita perlu nggak sih bikin kayak gitu? Nggak. Jadi diri sendiri. Oke, keren. Oh, keren. Tapi aku belum menemukan sesuatu yang spesial dari podcast ini. Yaitu podcastnya adalah ketidakspesialan gitu. Ini krunya ini. Pokoknya mungkin Mas Jundi sudah oke. sampaikan nanti kapan-kapan main lagi ya. Siap, Mbak. Podcast Muslim milenial. Apa sih? Islam itu indah. Bukan. Nanti mungkin bisa main-main lagi ke channelnya Muslim Berkemajuan, yaitu Islam Milenial. Terima kasih banyak Mas Jundi. Semoga sehat selalu. Amin. Kemudian bisnisnya dilancarkan. Amin. Jodohnya dipercepat. Waduh, amin. Sekali dijemput itu. Waduh, semakin banyak yang datang ke Sate Rembiga ya semakin saya cepat berjodoh gitu. Oh, berarti itu bisnisnya sampai nyari-nyari. Ya, enggak juga. Terus kuliahnya dilancarkan. Semuanya deh pokoknya yang terbaik buat Mas Jundi. Amin. Ya. Semoga channelnya semakin sukses dan bisa membawa perubahan dan kemajuan buat orang-orang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Jundi. Oke, sahabat milenial, mungkin cukup sampai di sini pembahasan kita terkait dengan fikih media sosial. Nah, buat teman-teman nih yang punya pendapat bisa sharing juga di kolom komentar. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan jangan lupa buat like and share ke teman-teman kalian supaya podcast dakwah ini lebih bermanfaat. Semoga dengan podcast ini bisa membuat kita lebih kritis, terus semangat buat belajar dan menggunakan istilahnya itu menggunakan waktu untuk melihat hal-hal yang bermanfaat. Waduh, ini menjudge kayak sesuatu yang bermanfaat ya, tapi paling bermanfaat ini. Insya Allah bermanfaat. Amin, insya Allah. Oke, sahabat milenial, mohon pamit undur diri. Kalau misalnya ada kesalahan tadi ketika kita ngobrol dan lain sebagainya mohon dimaafkan.
See you on the next video. Tetap stay di channel Muslim Berkemajuan Islam Milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Juni. Jangan lupa datang ke Rumiga.